Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabat Aspe TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Tony Markada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat hadir lagi ya pada sesi materi mengenai hukum ya. Nah, pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai fenomena yang sering terjadi di masyarakat ya. Tentunya fenomena ini itu terjadi tidak hanya sekali dua kali ya, bahkan sering kali terjadi. Apa itu fenomenanya? Itu fenomena eigendrifting atau istilah yang bisa kita pahami adalah main hukum sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan main hukum sendiri? Contohnya adalah ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana di tempat umum, lantas masyarakat langsung memberikan suatu sanksi secara langsung ya, itu dengan cara main hukum sendiri, beramai-ramai. Bahkan ada yang sampai mengakibatkan kematian bagi si pelaku. Nah, bagaimana pandangan hukum mengenai hal tersebut? Apakah hal tersebut diperbolehkan, sah, atau wajar menurut hukum? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, ya, mengenai eigendrifting, ada baiknya bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV Law Firm Channel itu update setiap harinya. Yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama. Baiklah, salah satu contoh dari perbuatan main hukum sendiri atau eigendrifting itu terjadi yang mungkin banyak dari Anda semua sudah mengetahui ya. Contohnya sih yaitu adalah ketika salah seorang itu diduga mencuri sebuah amplifier atau pengeras suara toa ya, toa masjid di daerah Bekasi. Sekitar mungkin tahun 2017 kalau saya tidak salah ya. Itu kejadiannya ketika waktu subuh. Kemudian orang tersebut yang bernama Zoya itu dia diduga mencuri sebuah amplifier atau toa masjid. Nah, ketika diduga oleh masyarakat dia mencuri, ya, saya kurang tahu kronologis detailnya seperti apa. Yang jelas Zoya ini dia mengalami tindakan main hukum sendiri oleh masyarakat, yaitu dia diduga mencuri sebuah toa masjid atau amplifier. Apa tindakan masyarakat pada waktu itu? Masyarakat pada waktu itu memukulinya, menendangnya, bahkan ada yang sampai membakar pelaku ini, Zoya ini yang diduga mencuri padahal sesungguhnya dia tidak mencuri. Nah, akibatnya Zoya ini ya, orang ini mengalami kematian. Sehingga orang ini meninggal. Dampak dari perbuatan main hukum sendiri ini yang dilakukan oleh masyarakat ini itu tentu secara hukum adalah salah, tindakan yang salah, tidak dibenarkan. Maka bagaimana seharusnya hukum menilai ini? Sebelum kita membahas lebih jauh dari segi hukumnya, saya ingin memaparkan terlebih dahulu dari salah seorang ahli ya, pakar di bidang psikologi, yaitu bernama Sigmund Freud. Beliau menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah mengendalikan dorongan agresif. Ketika alat kendali berupa akal sehat dan perasaan telah hilang di dalam diri manusia, maka energi psikis akan dikuasai jiwa impulsif dan tindakan primitif. Ya, ini tantangan manusia itu adalah ketika mereka atau manusia tersebut tidak memiliki akal ya, akal yang sehat, hati nurani yang sehat, maka energi psikis akan dikuasai oleh jiwa yang impulsif dan tindakan primitif. Artinya jiwa yang artinya tindakan-tindakan yang bersifat agresif itu akan mudah dilakukan ketika seseorang tersebut tidak memiliki akal sehat dan hati nurani yang baik. Selanjutnya, jika demikian, dapat dipastikan bahwa massa yang melakukan tindakan main hukum sendiri itu telah mengalami kematian akal sehat, ya, sehingga tak mampu mencegah dorongan agresivitasnya. Tak ada proses klarifikasi terlebih dahulu dan pengumpulan informasi yang cukup untuk mengambil suatu keputusan. Ketika masyarakat tersebut terkelompok dalam suatu massa,
yang kemudian masyarakat tersebut karena secara psikologi mereka tidak memiliki akal sehat begitu ya, sehingga tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri sehingga mengakibatkan agresivitas, maka mereka tidak bisa lagi jernih untuk bisa mengklarifikasikan suatu kejadian ya. Tidak bisa mencari informasi terlebih dahulu ya untuk kemudian mengambil keputusan. Nah, pertemuan simpul-simpul kejiwaan yang impulsif tadi dalam suatu kerumunan itu memang sangat membahayakan. Ibarat daun kering, jiwa impulsif itu mudah dikumpulkan, tetapi susah untuk diikat. Cepat terhambur dan gampang sekali untuk terbakar. Psikologi kerumunan memang memiliki daya pendorong sangat kuat untuk melakukan tindakan gegabah. Ya. Menurut Gustav Le Bon, beliau menyatakan psikologi kerumunan seperti agitator yang siap memobilisasi massa dengan ekspresi mental yang rapuh. Ketika satu orang memprovokasi misalnya, itu maka yang lain akan terpancing emosinya untuk mengikuti seruan. Makanya tanpa perangkat akal sehat dan hati nurani yang kuat, mengendalikan energi impulsif di tengah kerumunan itu menjadi sangat sulit. Nah, selanjutnya melihat bahaya tindakan dari main hukum sendiri ini, tak ada alasan untuk tidak menindaknya secara tegas. Sebab jika dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya, yang dalam jangka panjang itu melahirkan peradilan jalanan. Sebab masyarakat akan mengalami kecemasan luar biasa karena hukum tak lagi hadir sebagai penengah, sehingga timbullah asas hukum rimba yang mana yang kuat dialah yang menang. Nah, di samping itu, dalam negara hukum kita mengenal dengan sebutan tindakan main hukum sendiri ini adalah Eigendrifting, ya. Itu dikategorikan perbuatan yang mengangkangi otoritas negara. Kewenangan polisi, jaksa, dan hakim itu diambil alih oleh para preman jalanan. Artinya fenomena main hukum sendiri atau Eigendrifting ini itu adalah perbuatan yang mengangkangi otoritas negara. Jadi kekuatan kemampuan negara itu dikuasai oleh Eigendrifting ini, tindakan main hukum sendiri ini. Artinya jaksa, hakim, dan polisi itu malah diabaikan. Ya. Tentu hal ini sangat tidak boleh dan tidak dibenarkan. Ya. Karena itu supaya tindakan main hakim sendiri ini tidak menjalar ya, menjadi gejala sosial yang masif, diperlukan penanganan serius dan proses penegakan hukum yang tegas dan adil. Dengan demikian timbul efek jera bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindakan main hukum sendiri ya, dan supaya hal ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Main hukum sendiri itu merupakan perbuatan menghakimi orang lain dengan bentuk penyiksaan. Tentu kita sudah mengetahui ini ya, penganiayaan, pembantaian, pembakaran atau pemukulan tanpa mengindahkan hukum yang berlaku. Ya, tindakan main hakim sendiri ini lazimnya dilakukan secara massal. Subjek pelakunya itu tidak tunggal, artinya beramai-ramai begitu ya. Beramai-ramai. Nah, tentu ada banyak pasal yang bisa digunakan untuk menjerat ya orang-orang yang melakukan tindakan main hukum sendiri ini. Di antaranya itu pasal 351 KUH Pidana, pasal 170 ayat 2 KUH Pidana. Ya. Yang mana saya bacakan terlebih dahulu pasal 170 KUH Pidana. Pasal 170 ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, selanjutnya di ayat keduanya berbunyi, yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara yaitu paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Nah, selanjutnya di poin keduanya, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ya, jika kekerasan itu mengakibatkan luka yang cukup berat. Selanjutnya, poin yang ketiga itu ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Jadi para pelaku masyarakat yang melakukan tindakan main hukum sendiri ya, Eigendrifting di kalangan masyarakat yang semena-mena lantas mengakibatkan kematian bagi orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tersebut, justru malah orang yang melakukan tindakan main hukum sendiri itu dia dianggap bersalah ya. Dia bisa diancam dengan pasal 170 ayat 2
poin 3 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Artinya jika mengalami kematian maka orang tersebut yang melakukan tindakan main hukum sendiri itu bisa diancam penjara 12 tahun. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa pasal yang lain yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku masyarakat yang melakukan main hukum sendiri. Jadi antaranya adalah pasal 351 KUH pidana, yaitu tentang penganiayaan. Yang kedua yang tadi telah saya sebutkan pasal 170 KUH pidana tentang kekerasan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pasal 406 tentang perusakan. Selanjutnya pasal 338 tentang merampas nyawa orang lain. Dan yang terakhir yaitu pasal 354 tentang penganiayaan berat. Nah, itulah pasal-pasal yang bisa diterapkan untuk para pelaku masyarakat yang melakukan tindakan main hukum sendiri. Selanjutnya, salah satu contoh putusan pengadilan yang menggunakan pasal-pasal yang telah tadi saya sebutkan, itu diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 50 tahun 2015, yang mana terdakwa 1 yaitu bernama Biski, dan terdakwa 2 bernama Kiki Supriyadi, yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Itu yaitu pasal 170 ayat 1 KUH pidana. Ya, yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 24 tahun 2016 ya. Yaitu terdakwanya adalah Eko Suharyo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Itu pasal yang digunakan adalah pasal 351 KUH pidana. Itulah pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku ya, untuk menghukum para pelaku masyarakat yang melakukan tindakan main hukum sendiri. Sebab tindakan main hukum sendiri ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan ya. Perbuatan main hukum sendiri atau eigenrechtting ini itu merupakan perbuatan yang seolah-olah mengangkangi otoritas negara. Tentu negara dalam hal ini harus bertindak ya, tidak semena-mena hal tersebut dibiarkan saja. Sebab yang tadi saya katakan, hal tersebut jika dibiarkan itu akan menjadi presiden yang buruk ya, akan menjadi contoh yang buruk untuk jangka yang panjang di kalangan masyarakat. Maka dari itu, supaya bisa menjadi perhatian bagi masyarakat luas, ya khususnya bagi Anda yang sedang menonton ini, jangan asal langsung mengambil keputusan, ya. Ada hukum yang harus kita patuhi, ada prosedur hukum yang harus kita jalani. Jangan langsung semena-mena ketika Anda melihat secara langsung suatu tindak pidana, maka Anda langsung menghukum secara beramai-ramai. Itu sangat tidak dibenarkan, ya. Nah, harapannya mudah-mudahan walaupun tindakan eigenrechtting ini tidak diatur secara spesifik dalam KUH pidana, namun terdapat pasal-pasal yang bisa kita pakai untuk mencegah perbuatan tindakan main hukum sendiri. Kedepannya mudah-mudahan ya pihak badan legislatif tentunya yang membuat undang-undang itu bisa membuat aturan khusus mengenai tindakan eigenrechtting ini, tindakan main hukum sendiri ini, agar masyarakat bisa lebih tentram, sejahtera, ya, supaya tindakan-tindakan preman jalanan itu bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Nah, barangkali itu saja pemaparan mengenai tindakan main hukum sendiri. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, dan kurang lebihnya saya minta maaf, ya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.